lagi, belum kita nanti ini ya. Sekarang pas 2/4 membahas untuk modul 3-nya. Baik, terkait ini masih tipenya benar salah ya, benar salah terkait pernyataan Bapak Ibu sekalian. PA, KPA atau PPK dalam penyusunan perencanaan pengadaan dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Benar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pengelola pengadaan barang dan jasa itu ini kalau kita adalah fungsional BPJ ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi terkait pernyataan ini itu ada di pasal 10 ya, pasal 10 dan 11 Perpres 16 ya, ada di pasal 10, 11 dan 11. Kemudian nomor 2 Bapak sekalian, spesifikasi adalah karakteristik total dari barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pengguna barang jasa yang dinyatakan secara tertulis. Benar atau salah? Ini di highlight ini terkait keinginan. Harusnya kebutuhan. Baik, ini ada di modul 3. Kalau nggak berubah halamannya di halaman 49. Ini nggak berubah ya, sama. Berubah atau Sama kayak. Kalau yang, sama geng? Kalau yang materi tadi di revisi. Baik, jadi ini pernyataan ini salah ya, karena di situ terkait ini ya keinginan, harusnya kebutuhan. Nomor 3, penetapan HPS pada tender pekerjaan desain and build paling lama 20 hari kerja sebelum batas akhir memasukkan dokumen kualifikasi. Coba dicermati tender pekerjaan ini sama ya, pekerjaan terintegrasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalau di modul halaman 74, halaman 74 penetapan HPS Bapak Ibu sekalian. Kata kuncinya apa Bapak Ibu sekalian? 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi. Benar atau salah? Benar ya. Selanjutnya, strategi pengadaan yang ditetapkan diturunkan dalam bentuk pemaketan dan metode pemilihan penyedia barang dan jasa. Pemaketan dan ini kita bicara di tahap perencanaan Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau tahap perencanaan ini wujudnya adalah berupa RUP ya Bapak Ibu sekalian ya. RUP itu pastinya nanti ada berupa pemaketan dan apa Bapak Ibu sekalian? Modul 3 halaman 91. Jadi kita sudah memaketkan nih. Maketkan pekerjaannya, dilanjutkan dengan cara ya Bapak Ibu sekalian ya. Caranya apa saja caranya Bapak Ibu sekalian? Kemarin sudah disampaikan soal kelola atau dengan penyedia gitu ya. Jadi ini pernyataan ini salah ya. Kalau untuk metode ini kan sudah masuk tahap nih Bapak Ibu sekalian, tahap pemilihan ya, pemilihan. Jadi bukan salah satu ya, salah satu strateginya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kaitan strategi ini itu mulai dari ini ya, ada pemaketan, ada cara pengadaannya seperti itu. Nomor 5, pengumuman RUP perangkat daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Benar ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi RUP bisa diumumkan setelah ada ini ya persetujuan rancangan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalau di modul halaman 117 ini sudah sering kita lakukan ketika kita melaksanakan tender mendahului tahun anggaran ya Bapak Ibu sekalian, dan DPA kan belum ditetapkan. Tapi terkait rancangannya ketika sudah disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD itu bisa kita umumkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya ini pilihan ganda, hal yang tidak perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran, rencana apa ini? RKA apa? Rencana kerja anggaran B, yang di dalamnya terdapat pengadaan barang dan jasa, yaitu hal yang tidak perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RKA. Apa-apa saja Bapak sekalian, antara lain identifikasi ada ya, ketersediaan ada, penyusunan baik. Tadi itu halamannya. Yang tepat adalah D ya. Baik, selanjutnya Bapak sekalian, saya lihat halamannya. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan salah satunya dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas Bapak sekalian. Adalah perencanaan Bapak sekalian. Jadi ini kita belum sampai ke metode, kemudian belum sampai ke jenis kontrak, terus kemudian belum sampai ke spesifikasi teknis nih. Maksudnya adalah yang tepat hasil monitoring ya Bapak sekalian ya.
Baik, nomor 3. Ini ada modulnya. Kegiatan yang tidak termasuk dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa. Penetapan masuk cara pengadaan sama paket ya, halaman 17 Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tidak tepat adalah yang A ya. Baik, sumber penyusunan spesifikasi teknis tidak dapat diperoleh dari Ormas. Halaman modul 3 halaman 52 ya. Baik, selanjutnya biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkiraan kegiatan, yaitu bisa ya, modul 3 halaman 70. Biaya langsung, biaya administrasi, biaya tidak langsung, biaya langsung non personel ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya bukakan ini untuk cek. Ini Bapak Ibu sekalian. Halamannya untuk saya. Baik. Nomor 6. Perumusan strategi pengadaan yang tepat dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mempertimbangkan ketepatan. Ini ada di modul halaman 92. Temu Bapak sekalian, jawabannya adalah jenis kebutuhan dan besaran belanja masing-masing jenis barang dan jasa ya Bapak sekalian ya. Memperhatikan ketepatan ya jenis kebutuhan, kemudian besarnya belanja masing-masing jenis barang jasa, halaman 92 ya Bapak sekalian ya. Pemaketan barang dan jasa dilakukan tanpa berorientasi kepada, ini sudah ada keterangan juga, modul 3 halaman 900. Masih sama halamannya Bapak Ibu sekalian?
Pemaketan halaman 100 modul 3 volume ketersediaan barang dan jasa harus kita lihat ya Bapak sekalian ya. Kemudian waktu pemenuhan apakah itu masuk? Tidak nggih. Jadi ketika kita maketkan ini kan belum ya Bapak sekalian ya. Nanti ketika kita mau masukkan ke RUP-nya baru kita ini ya Bapak sekalian ya. Baru kita tuangkan kapan barang tersebut bisa untuk memenuhi kita ya, waktunya kapan seperti itu baru ketika kita umumkan pada RUP-nya gitu. Tapi ketika pada waktu pemaketan kita tidak melihat waktu pemenuhan dulu seperti itu. Pernyataan di bawah ini yang tepat terkait konsolidasi, ini penggabungan ya dari beberapa paket yang itu pastinya kita melihat terkait ini ya jenisnya ya Bapak Ibu sekalian ya, jenisnya seperti itu. Konsolidasi dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan kontrak barang dan jasa, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait konsolidasi itu bisa pada tahap perencanaan ya, perencanaan, kemudian pada tahap persiapan. Kalau perencanaan itu bisa dilakukan pada tahap berarti yang punya wewenang PA KPA, begitu juga dengan PPK ya. Terus kemudian dalam tahap persiapan pemilihan itu juga masih PPK. Terus pada saat ini mau diproses pemilihan, tadi persiapan, tapi ketika mau proses pemilihan itu pada KPBJ ya, pada di Pokja, pada Pokja seperti itu. Jadi konsolidasi dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan kontrak itu sudah tidak memungkinkan ya Bapak Ibu sekalian ya, karena kita sudah ini ya sudah mendapatkan pemenang, itu tidak bisa kita konsolidasikan paket tersebut. Kemudian konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan dalam satu kali pelaksanaan pengadaan. Sesuai ya Bapak Ibu sekalian ya, ini kata kuncinya menggabungkan beberapa jenis pengadaan ya dalam satu kali pelaksanaan pengadaan. Pelaku pengadaan yang dapat melaksanakan konsolidasi paket pengadaan adalah pejabat pengadaan. Tidak hanya pejabat pengadaan, tapi PA, KPA, PPK, dan Pokja pemilihan bisa melakukan konsolidasi pengadaan ya. Selanjutnya, biaya pengadaan barang jasa dan biaya transaksi menjadi turun dengan konsolidasi. Tapi yang penting untuk yang tepat terkait konsolidasi adalah mana Bapak sekalian? B apa D? Beberapa jenis pengadaan. Apakah B atau D? B atau D? D. D atau B? D ya? Ya jelas. Ini jenis pengadaan Bapak sekalian. B atau D? Beberapa jenis nih, kalau dia D ya yang tepat ya. Jadi terkait konsolidasi ini yang tepat adalah ini ya, biaya transaksi menjadi turun dengan konsolidasi Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita belanja 4, 5 berbeda dengan belanja satu. Ya satu seperti itu ya. Tepat adalah D ya Bapak Ibu sekalian ya. Banyak lebih murah. Ya. Jadi kita tidak bisa beberapa jenis kita jadikan satu kali pengadaan, tidak bisa, pasti harusnya sejenis ya Bapak Ibu sekalian ya. Misal kita ada di wilayah itu ada ini ya pengadaan atau pemeliharaan jalan lingkungan koridor, tapi di masing-masing wilayah tuh Bapak Ibu sekalian. Itu kita bisa konsolidasikan menjadi satu paket ya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu. Ini dulu pernah sempat kita lakukan di salah satu kementerian ya, di kelurahan itu ada di lokasinya ada beberapa RW. Kalau dilihat dari nilainya itu semuanya adalah pengadaan langsung Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa lokasi, kemudian itu kita bisa konsolidasikan seperti itu, dan itu menjadi satu paket tender, dan ini tidak menyalahi ya Bapak Ibu sekalian ya, karena dari nilainya itu masih untuk pelaku usaha kecil seperti itu.
dan itu mengakibatkan untuk biayanya menjadi turun Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya pengadaan langsung nilainya 200 juta, 190, itu ada 4 paket. Biasanya untuk pengadaan langsung itu kita ini ya terkait harganya itu untuk turunnya sedikit ya, berbeda ketika kita konsolidasikan satu paket, nanti kita akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif seperti itu. Karena bisa jadi dengan volume 4 wilayah itu tadi dilakukan oleh satu pelaku usaha, itu kan mereka ada saving ya, ada semacam niaga untuk memenuhi volume itu bisa menjadi turun seperti itu. Baik, nomor 9. Fungsi yang tidak perlu dijalankan oleh UKPBJ. Nih fungsi UKPBJ ada, tidak salah yang utama itu ada 3 ya Bapak sekalian ya. Ada pengelolaan pengadaan barang dan jasa, terus ada pengelolaan LPSE-nya, kemudian penetapan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa, atau pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ. Yang tepat, yang tidak perlu dijalankan, penetapan perencanaan ya, itu di modul 3 halaman 125. C. Baik, yang terakhir, pernyataan yang benar terkait risiko pengadaan barang dan jasa. Yang tepat Bapak Ibu sekalian, yang benar ya, yang benar terkait risiko pengadaan barang dan jasa, ini modul 3 halaman 135. A, B, C atau D? D. Yang tepat mana Bapak Ibu sekalian? Di modul 3 halaman 135. Karakteristik risiko adalah ketidakpastian dan kerugian. Tepat ya pernyataannya ya. Ya. Jawabnya A. Baik. Tetap nanti berulang lagi jangan.